Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrisi Pujiah, Prodi PGSD 4B di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Yang A, ilmu dalam perspektif Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Data yang mendukung tentang penjelasan itu oleh sebab itu, manusia dan ilmu memiliki nilai hubungan yang sangat erat. Menurut hemat penulis, bahwa komunikasi antara manusia dengan segala sesuatu yang ada, baik dalam dirinya ataupun lingkungannya, adalah dialog dengan catatan bahwa proses tersebut benar-benar didasari oleh kesadaran yang tinggi. Sedangkan pemahaman dialog yang sebatas berkomunikasi timbal balik antar dua orang atau kelompok merupakan suatu pemahaman yang keliru, sebab dengan pemahaman tersebut akan mengaitkan satu aktivitas yang membangun dan positif, sehingga manusia untuk selalu bereaksi secara kognitif dengan lingkungan dan pemahaman tersebut. Juga dapat memberikan semangat pada setiap individu untuk mengembangkan kepribadiannya. Dari sebab itu, pemahaman dialog tidak hanya sebatas komunikasi dua komponen yang terkait, namun mengamati segala sesuatu baik yang hidup atau mati haruslah dipahami sebagai kegiatan dialog langsung atau secara tidak langsung. Pemahaman terhadap ilmu sebagai kawan dialog sangat berguna bagi pencerahan pola pikir dan perkembangan pengetahuan, sebagaimana pada zaman Islam klasik yang dapat mengkonstruk sebuah peradaban yang universal. B. Penerapan ilmu berbasis sunnatullah dan qadarullah. Dalam konsep Islam adalah kholik, sedangkan manusia dan alam semesta adalah makhluk. Karena Allah menciptakan, maka Allah pula yang mengetahui segala karakteristik dan sifat makhluknya, ciptaannya. Dengan demikian, hanya Allah yang berhak membuat dan menentukan hukum yang berlaku bagi makhluknya sesuai dengan fitrahnya. Menurut bahasa, sunnatullah berasal dari kata sunnah yang bersionom dengan tarik yang berarti jalan yang dilalui atau sirah yang berarti jalan hidup. Kemudian, kata tersebut digabung dengan lafal Allah sehingga menjadi kata sunnatullah yang berarti ketentuan-ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku segenap alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Sunnatullah kuniyah adalah sunnatullah yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. Contohnya adalah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. C. Menurut Al-Quran dan hadis, Al-Quran merupakan kitab pendidikan dan pengajaran secara umum, juga merupakan kitab pendidik secara khusus, pendidikan sosial, moral, dan spiritual. Tidak diragukan bahwa kebenaran Al-Quran telah mempengaruhi sistem pendekatan Rasul dan para sahabat. Lebih-lebih ketika Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 23 yang artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tertil. Dengan demikian, barangkali wajar jika kebenaran itu kita kembalikan kepada pembuktian kebenaran pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kebenaran yang dikandung adalah kebenaran yang hakiki, sebuah kebenaran spekulatif dan relatif. Hal ini sesuai dengan jaminan Allah. Hadis Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin agama di negeri Yaman. Beliau ditanya oleh Rasulullah SAW yang artinya, tanya Nabi, dengan apa engkau menghukum? Jawab Mu'adz, dengan kitab Allah. Nabi berkata, jika kalau engkau tidak dapati jawab Mu'adz, saya beristihad dengan pikiran saya.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.